9 Sutra Matahari 299, 3570 hingga 3571. Bersama Sura Serak, cerita berlanjut. Setelah bertarung beberapa saat, naga bumi tertinggi 9 warna masih belum terkalahkan. Mari kita lakukan bersama. Semakin lama kita berjuang, semakin keras suara yang akan dihasilkan. Itu mungkin akan membangunkan naga bumi tertinggi 9 warna lainnya, dan akan semakin sulit untuk menaklukkan mereka. Kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei melintas dan datang tepat di atas kepala naga bumi, lalu mendesak energi bumi di sekitarnya untuk menekan naga bumi. Hun Lao, Jin Jiao Longchan, Hu Miao, Huang Sang dan lainnya juga mengambil tindakan untuk bekerja sama dengan Ye Tianfei. Setelah beberapa waktu, naga bumi tertinggi 9 warna akhirnya perlahan menjadi jinak, karena teknik geomansi yang dilakukan Ye Tianfei mulai berpengaruh padanya. Akhirnya, Ye Tianfei berhasil menaklukkan naga bumi tertinggi 9 warna. Kekuatan naga bumi ini sungguh hebat. Aku akan mengumpulkan lebih banyak lagi, dan itu pasti akan sangat berguna di masa depan. Ye Tianfei berkata dengan penuh semangat sambil berdiri di atas kepala naga bumi tertinggi 9 warna. Selanjutnya, Ye Tianfei terus menaklukkan lebih banyak naga bumi tertinggi 9 warna. Awalnya pun masih sangat sulit karena masing-masing naga bumi tertinggi 9 warna sangat kuat dan melawan Mahtei-Mahteihan serta tidak mau menyerah begitu saja. Namun, seiring dengan semakin banyaknya naga bumi tertinggi 9 warna yang Ye Tianfei taklukkan, semuanya menjadi semakin mudah. Karena Ye Tianfei membawa naga bumi tertinggi 9 warna yang telah ditundukkan dan bergegas maju, dia akan dapat menundukkan naga bumi tertinggi 9 warna yang belum segera ditundukkan. Waktu berlalu dengan lambat, dan Ye Tianfei memimpin sekelompok besar naga bumi untuk terus mengepung dan menaklukkan naga bumi tertinggi 9 warna jauh di bawah tanah di benua Xuanhuang. Selama proses ini, tingkat geomansi Ye Tianfei terus meningkat. Berlatih geomansi di lingkungan ini membuat Ye Tianfei merasa seperti ikan di air. Anak itu punya bakat bagus, dan aku sangat menyukainya. Bagus sekali, sebentar lagi semua yang dimilikinya akan menjadi milikku. Pada saat yang sama, jauh di bawah tanah benua Xuanhuang, ada keinginan yang terus memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Tidak lama setelah itu, Ye Tianfei menaklukkan total 150 naga bumi tertinggi 9 warna. Dengan begitu banyak naga bumi tertinggi 9 warna, keterampilan geomansi Ye Tianfei langsung dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sudah waktunya untuk mencoba melihat apakah kita bisa menjinakkan naga bumi tingkat yang lebih tinggi. Ye Tianfei menatap seekor naga bumi dengan 10 warna di badannya. Naga bumi ini memiliki aura energi yang lebih kuat dan pastinya lebih perkasa. Pada saat berikutnya, Ye Tianfei mulai diam-diam membuat berbagai pengaturan di sekitar naga bumi 10 warna, dan kemudian memimpin sejumlah besar naga bumi untuk mengelilingi naga bumi 10 warna. Dengan suara keras, naga bumi 10 warna itu merasakan bahaya dan langsung mengeluarkan energi bumi yang tak terbayangkan. Midak secara langsung dan melesat ke segala arah dengan kekuatan besar, menyebabkan area bawah tanah berguncang hebat. Orang ini terlalu kuat. Merasakan aura energi naga bumi 10 warna ini, Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan kaget. Semakin kuat, semakin baik. Ye Tianfei meraung, memimpin naga bumi yang berdesakan rapat untuk dengan panik mengepung dan menekan naga bumi 10 warna. Berbagai formasi tanah yang baru saja diatur Ye Tianfei juga muncul satu demi satu. Dengan terus meningkatnya level geomansi, kekuatan formasi tanah yang disusun Ye Tianfei tentu saja juga terus meningkat. Ketika begitu banyak formasi tanah midak pada saat yang sama, kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Namun, yang mengejutkan Ye Tianfei adalah bahwa hanya dalam beberapa tarikan napas, naga bumi 10 warna itu menerobos celah dalam pengepungan dan bergegas keluar, lalu melarikan diri lebih jauh ke bawah tanah. Kemana kau mau melarikan diri? Ye Tianfei memimpin sekelompok besar naga bumi dan mengikuti naga bumi 10 warna dalam pengejaran yang hebat dan tanpa henti. Turunlah, nak, aku akan menunggumu. Sebuah keinginan mensibir jauh di bawah tanah di benua Xuanhuang. Orang ini terlalu cepat. Ye Tianfei memerintahkan sejumlah besar naga bumi untuk mengejar dan mencegat naga bumi 10 warna. Selain itu, Ye Tianfei juga menggunakan seni geomansi untuk menggerakkan sejumlah besar energi bumi, mengubahnya menjadi lautan energi yang luas, mengelilingi naga bumi 10 warna.
Namun, Ye Tianfei menemukan bahwa tampaknya mustahil untuk mengejar dan menaklukkan naga bumi 10 warna dalam waktu singkat. Baiklah kalau begitu, aku akan melawanmu perlahan. Ye Tianfei berkata dengan marah. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mendapati dirinya masuk semakin dalam ke bawah tanah benua Xuanhuang. Benua Xuanhuang merupakan benua yang tingkatnya sangat tinggi dan berskala besar. Ketika Ye Tianfei benar-benar memasuki pusat benua, ia menemukan bahwa benua Xuanhuang tampaknya tidak memiliki dasar. Sepertinya ada rahasia lain di dalam benua Xuanhuang ini. Hun Lao tiba-tiba berkata. Sebagai anggota klan pohon dunia kekacauan, Hun Lao sangat peka terhadap ruang. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba menemukan portal luar angkasa yang tinggi muncul di depannya, dan naga bumi 10 warna bergegas ke portal luar angkasa tersebut. Seharusnya ada dunia kecil yang tersembunyi di sini. Hun Lao merasakan portal luar angkasa di depan dan berkata, dimanapun itu, saya akan mencobanya. Ye Tianfei sekarang memiliki kekuatan tempur dewa sejati. Seperti kata pepatah, orang yang terampil adalah orang yang berani, jadi dia tidak berpikir terlalu banyak dan bergegas masuk. Setelah memasuki portal luar angkasa, ini memang dunia kecil. Dunia kecil ini dipenuhi dengan energi bumi yang kaya. Mengapa saya merasa bahwa energi bumi di sini lebih kaya dan lebih maju daripada dunia bawah tanah di luar? Tampaknya energi utama di dunia kecil ini adalah energi bumi. Begitu dia memasuki dunia kecil ini, Hun Lao berkata dengan heran. Ya, energi geomagnetik di dunia kecil ini lebih maju dan lebih terkonsentrasi daripada energi geomagnetik di dunia bawah tanah di luar. Sebagai seorang geomancer, Ye Tianfei tentu saja menemukan hal ini pertama kali. Lihat, naga bumi itu sedang menuju ke sana, kata Hun Lao sambil menunjuk ke suatu arah. Ye Tianfei melintas dan berdiri di atas kepala naga bumi tertinggi 9 warna, dan mengejar naga bumi 10 warna. Naga bumi 10 warna ini sangat licik dan sulit dikejar. Kalau saja kita sudah tahu sebelumnya, seharusnya kita pindah ke yang lain. Mungkin tidak begitu sulit, saya baru saja melihat beberapa naga bumi 10 warna lainnya di luar. Tidak perlu hanya fokus pada satu ini. Ulat sutra naga bertanduk emas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Sama, kekuatan naga bumi 10 warna ini sangat kuat. Tidak peduli yang mana, tidak mudah untuk mengatasinya. Anda harus bersabar. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Ada kompleks bangunan terbengkalai di depan. Tiba-tiba, Hun Lao berkata dengan heran. Ye Tianfei berhenti dan berhenti. Benar saja, sekelompok bangunan terbengkalai muncul di depannya. Dapat dilihat bahwa skala kelompok bangunan ini awalnya sangat besar, tetapi sekarang lebih dari separuh bangunan telah runtuh. Melihat sekeliling, ada reruntuhan di mana-mana, batu bata dan ubin di seluruh tanah, pemandangan yang sunyi. Naga bumi 10 warna itu baru saja bergegas langsung ke kompleks bangunan terbengkalai dan menghilang. Mungkinkah orang pernah tinggal di sini sebelumnya? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak bangunan terbengkalai? Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan ragu. Tidak usah dipikirkan, kita hanya perlu mengejar naga bumi itu. Ye Tianfei bergegas masuk ke kompleks bangunan kuno itu dengan cepat. Tak lama kemudian, Ye Tianfei menemukan keberadaan naga bumi 10 warna itu. Naga itu melayang di atas istana yang tampak sangat bobrok tetapi masih memiliki struktur yang relatif utuh. Badannya yang besar melingkari dinding luar istana, seolah-olah menjaga istana itu. Di belakang Ye Tianfei terdapat sejumlah besar naga bumi, yang berkomunikasi dengan energi bumi dan siap melakukan seni rahasia geomansi kapan saja. Saya selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Tampaknya ada keinginan tersembunyi yang mengikatmu. Apakah ada seseorang di sini? Hun Lao tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei mengerutkan kening. Saya merasakan krisis. Ye Tianfei berhenti dan berkata kepada Hun Lao. Ada banyak batasan terkait energi bumi dan hukum bumi di sini, jadi berhati-hatilah. Ulat sutra naga bertanduk emas itu angkat bicara untuk mengingatkan. Bahkan aku merasakan adanya krisis, yang berarti di sini sangat berbahaya. Ye Tianfei melepaskan energi jiwa dan energi mentalnya, dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Kau tahu, Ye Tianfei sekarang memiliki kekuatan tingkat dewa sejati, dan dia juga memiliki berbagai cara canggih. Namun setelah memasuki kompleks bangunan terbengkalai ini, Ye Tianfei memiliki rasa krisis yang kuat.
Fakta bahwa seorang master seperti Ye Tianfei juga memiliki rasa krisis yang kuat menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang sangat berbahaya di sini. Menurutku lebih baik melupakannya. Masih ada naga bumi 10 warna di luar. Tidak perlu mengambil risiko di sini. Selain itu, ini adalah wilayah klan setan bumi. Mungkin ini adalah daerah terlarang klan setan bumi. Tidak baik bagi kita untuk memasuki wilayah terlarang orang lain. Kata ulat sutra naga bertanduk emas. Sebenarnya, seperti Ye Tianfei, dia juga merasakan krisis yang kuat, jadi dia ingin membujuk Ye Tianfei untuk pergi dari sini. Apa yang kamu katakan masuk akal, ini mungkin daerah terlarang klan iblis bumi. Ye Tianfei awalnya ingin menjelajahi area bangunan kuno yang terbengkalai ini, karena energi bumi di dunia kecil ini terlalu kaya, dan juga terdapat hukum bumi yang sangat maju. Lingkungan seperti itu sangat menarik bagi seorang geomancer, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Jin Jiao Longchan, Ye Tianfei merasa bahwa ini mungkin benar-benar area terlarang klan iblis bumi. Tidak baik memasuki area terlarang orang lain. Ye Tianfei memikirkannya dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, gemuruh, ruang di sekitarnya tiba-tiba berguncang hebat, dan energi bumi yang tak berujung menyembur keluar terus-menerus dari bawah kakinya. Seluruh area kompleks bangunan yang ditinggalkan itu seperti kawah yang meletus, dan Ye Tianfei langsung tenggelam oleh sejumlah besar energi bumi yang kaya. Hualala, Ye Tianfei menemukan bahwa sejumlah besar hukum bumi tingkat lanjut berubah menjadi rantai besi kuning tebal, seperti naga kuning, berkumpul dan terjalin dari segala arah. Oh tidak, kita terjebak dalam formasi tanah yang besar. Ye Tianfei terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan formasi tanah ini sangat mengerikan. Mungkin saja itu dipasang di sini oleh seorang geomancer yang lebih kuat dari Anda. Kata Hun Lao. Begitu Ye Tianfei mendapat ide, dia segera memerintahkan sejumlah naga bumi di belakangnya untuk membentuk satu formasi bumi canggih demi satu, yang berkumpul di sekeliling badannya. Pada saat yang sama, Ye Tianfei menggunakan seni geomansi untuk mencoba mengendalikan energi bumi yang mengepungnya. Kau benar, Master Hun. Mungkin ada seorang ahli geomansi yang sangat ahli mengintai di dekat sini. Dia menggunakan formasi bumi ini untuk menghadapiku. Ye Tianfei sangat terkejut hingga dia merasa sulit mengendalikan energi bumi yang melimpah di sekitarnya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Duar duar duar. Pada saat ini, beberapa formasi tanah besar tiba-tiba meletus dari tanah di sekitar Ye Tianfei. Setiap formasi tanah melepaskan energi yang menakutkan, kemudian formasi tanah ini berubah menjadi tempat-tempat aneh yang berbahaya dan tempat-tempat yang menyedihkan, bergerak dengan suara gemuruh, dan langsung mengepung Ye Tianfei di tengahnya. Ini adalah formasi dasar yang sangat canggih. Bahkan aku merasa kesulitan untuk mengaturnya. Memang ada formasi dasar dengan kekuatan yang sangat mengerikan di sini, dan dia ingin menyerangku. Ye Tianfei merasa sedikit mahtai rasa saat dia melihat formasi tanah yang terus bergerak ke arahnya dan mengelilinginya. Senior, tolong hentikan. Saya datang ke sini karena kesalahan dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maaf. Ye Tianfei berkata dengan keras dan membungkuk hormat. Namun sia-sia, malah muncul formasi tanah yang lebih banyak di tanah sekitarnya. Satu demi satu, formasi tanah yang tersusun dalam arah dan pola tertentu telah mengelilingi Ye Tianfei dengan erat. Sejumlah besar naga bumi berkumpul di sekitar badan Ye Tianfei, dan Ye Tianfei juga menggunakan energi bumi untuk membangun sejumlah formasi tanah untuk melindungi dirinya dengan erat di tengah. Namun tak lama kemudian Ye Tianfei terkejut ketika mendapati bahwa formasi tanah yang telah ia dirikan tiba-tiba terganggu hebat, kemudian formasi tanah tersebut agak berada di luar kendalinya. Apa yang terjadi? Formasi tanah yang saya buat tampaknya sulit dikendalikan. Ye Tianfei terkejut, karena situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini, Ye Tianfei semakin yakin bahwa ada seorang master tanah dengan tingkat kultivasi lebih tinggi daripada dirinya di sekitarnya, yang menggunakan formasi tanah itu untuk menghadapinya. Senior, saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya masuk ke sini tanpa sengaja. Jika Anda tidak senang, saya akan pergi sekarang dan tidak akan mengganggu Anda. Ye Tianfei berteriak keras. Tanpa alasan, Ye Tianfei tidak ingin membuang waktu dan tenaga untuk terlibat konflik dengan seorang geomancer yang belum pernah ditemuinya. Namun, kata-kata Ye Tianfei tidak mendapat tanggapan apapun, tetapi malah beberapa formasi tanah muncul di sekitarnya.
Orang ini benar-benar keterlaluan. Ayo kita bertindak dan bertarung dengannya. Kata ulat sutra naga bertanduk emas dengan marah. Tidak, orang ini sangat ahli dalam ilmu geomansi. Bahkan aku merasa kesulitan untuk menghadapi formasi tanah yang ia buat. Dunia ini memiliki sejumlah besar energi bumi yang kaya dan hukum bumi yang maju. Lingkungan ini sangat menguntungkan baginya. Kita harus berusaha menghindari pertarungan dengannya. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan berkata. Namun, begitu Ye Tianfei selesai berbicara, 7 atau 8 naga bumi 10 warna muncul di sekelilingnya dan menerkam ke arah Ye Tianfei pada saat yang bersamaan. Ye Tianfei terkejut dan segera memerintahkan naga buminya untuk menemui mereka. Untungnya, Ye Tianfei memiliki sejumlah besar naga bumi, dan dia nyaris menghalangi 10 naga bumi warna itu. Gemuruh. Ye Tianfei terkejut saat mendapati semakin banyak formasi tanah yang terus bermunculan di sekujur badannya. Setiap formasi tanah sangat canggih dan kuat, termasuk formasi tanah yang telah diatur Ye Tianfei sebelumnya. Pada saat ini, mereka berbalik dan mengepung Ye Tianfei. Jelas bahwa seorang geomancer yang lebih terampil telah menguasai formasi ini. Tampaknya orang ini bertekad untuk berurusan denganmu. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei. Kalau begitu tidak ada pilihan lain, mari kita terima tantangannya. Ye Tianfei tidak ingin menjadi musuh geomancer cemerlang yang belum pernah dia temui, tetapi pihak lain sekarang begitu agresif sehingga dia mungkin tidak punya pilihan selain bertarung. Memikirkan hal ini, Ye Tianfei maju selangkah dan meninju kepala naga bumi 10 warna, menyebabkannya bergetar hebat. Namun, 10 naga bumi warna-warni lainnya dan formasi tanah di sekitarnya melancarkan serangan yang lebih ganas terhadap Ye Tianfei. Hahaha, nak, aku tidak percaya kau, di usia yang begitu muda, telah menguasai ilmu fisiognomi hingga tingkat seperti itu. Harus kuakui kau sangat berbakat. Jika aku pernah bertemu denganmu di masa lalu, aku pasti akan menerimamu sebagai muridku. Sayang sekali kita bertemu di waktu yang salah, dan kita ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Suara tua itu tiba-tiba terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei merasakan aliran cahaya menerobos lautan jiwanya. Kecepatan aliran cahaya ini begitu cepat sehingga Ye Tianfei tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Hati-hati, orang ini pasti punya niat jahat. Hun Lao terkejut dan segera mengingatkan Ye Tianfei. Wah, aku tidak percaya bahwa tingkat energi jiwamu begitu tinggi, kualitas badan jiwamu juga sangat baik, dan badanmu telah ditempa hingga ke tingkat ini. Bagus, hebat. Aliran cahaya itu berubah menjadi seorang lelaki tua berpenampilan biasa berpakaian hijau. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia menatap lautan jiwa Ye Tianfei dengan wajah penuh keterkejutan, seolah dia merasa puas dengan berbagai situasi Ye Tianfei. Tepat ketika lelaki tua itu masuk, Ye Tianfei telah menyembunyikan salah satu badan jiwa, dan hanya satu badan jiwa yang muncul di lautan jiwa untuk menghadapi lelaki tua itu. Hei, apa benda-benda ini? Orang tua itu terkejut ketika dia melihat puluhan planet kekuatan jiwa besar di lautan jiwa Ye Tianfei, dan bertanya. Baiklah, seharusnya kau telah berlatih seni bela diri kekuatan jiwa tingkat tinggi. Bagus sekali, setelah aku melahap jiwamu dan menempati badanmu, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan puas. Setelah itu, dia menerkam ke arah jiwa Ye Tianfei. Gemuruh. Energi jiwa yang besar menyembur keluar dari badan lelaki tua itu, berubah menjadi lautan luas yang menekan badan jiwa Ye Tianfei. Orang ini benar-benar kuat. Ye Tianfei merasakan energi jiwa yang dilepaskan oleh lelaki tua berpakaian hijau itu dan diam-diam terkejut. Aku mengerti. Sepertinya orang ini ingin menguasai badanmu. Ini adalah jiwa yang tersisa. Hun Lao berkata pada Ye Tianfei. Ya, ini pasti sisa jiwa yang ditinggalkan oleh seorang ahli ilmu ramal kuno. Sekarang dia ingin menguasai badanku. Ye Tianfei mengangguk. Tak lama kemudian, lelaki tua berpakaian hijau itu menyerbu badan jiwa Ye Tianfei dan mulai menyerang dengan ganas. Walaupun lelaki tua berpakaian hijau ini hanya sisa jiwa, kekuatannya sangat mengerikan sehingga ia benar-benar memukul mundur badan jiwa Ye Tianfei berulang kali dan segera memaksanya ke sudut. Hahaha, anak muda, jujur saja, waktu pertemuan kita salah. Kalau tidak, kita seharusnya menjadi guru dan murid. Dulu waktu aku masih hidup,
aku mencari kemana-mana anak muda yang punya bakat sepertimu dalam ilmu geomansi, tetapi tidak pernah kutemukan, yang menjadi penyesalanku. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan anak muda yang punya bakat setinggi dirimu sekarang. Sayang sekali, aku butuh badan jiwamu sekarang, tolong berikan padaku segera. Orang tua berpakaian hijau itu dengan cepat menekan badan jiwa Ye Tianfei sehingga dia tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Orang tua ini sungguh kuat. Ye Tianfei sangat terkejut. Saat berikutnya, sebuah pohon menjulang tinggi muncul di lautan jiwa Ye Tianfei, dan langsung mengeluarkan ribuan cabang hijau, menyerang badan jiwa lelaki tua berpakaian hijau itu. Setiap cabang hijau seperti anak panah hijau yang panjang, banyak dan kuat. Orang tua berpakaian hijau itu tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Ini sebenarnya adalah pohon pemelihara jiwa. Hebat sekali. Pohon pemelihara jiwa memiliki manfaat yang luar biasa bagi badan jiwa. Setelah aku mendapatkan pohon pemelihara jiwa ini, aku pasti akan dapat memulihkan badan jiwaku ke kondisi puncaknya. Orang tua berbaju hijau itu segera mengenali pohon pemelihara jiwa di lautan jiwa Ye Tianfei. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Lalu lelaki tua berpakaian hijau itu terbagi menjadi dua lelaki tua berpakaian hijau. Yang satu pergi untuk mengurus badan jiwa Ye Tianfei, dan yang lain bergegas menuju pohon pemberi nutrisi jiwa untuk menaklukkannya. Hahaha, nak, aku sarankan kamu jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Di hadapan leluhur, tidak peduli bagaimana kamu melawan, itu akan sia-sia. Lebih baik kamu menyerah saja. Sudah takdir bahwa kamu dan aku bisa bertemu. Kamu persembahkan badan jiwamu dan pohon penyembuh jiwa ini, yang dapat dianggap sebagai sumbangan bagiku. Orang tua berpakaian hijau itu tertawa. Kau berharap, orang tua. Pada saat ini, Ye Tianfei benar-benar marah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kekuatan lelaki tua berpakaian hijau di hadapannya itu sangat mengerikan. Meskipun lelaki tua berpakaian hijau ini hanya jiwa yang tersisa, energi jiwa yang dimilikinya sangat mengerikan, dan dia jelas telah mempraktikkan seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Sejumlah besar rantai hitam yang terkondensasi dari energi jiwa dan hukum jiwa terus-menerus muncul di sekitar badannya. Rantai hitam ini membentuk jaring hitam dan dilemparkan ke arah badan jiwa Ye Tianfei, mencoba menjebak badan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei terus menggunakan Moon Soul Slash, dan bulan purnama yang dingin meraung dan terus menebas ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu. Kemudian Ye Tianfei menggunakan pedang jiwa lagi, dan sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul, langsung menebas punggung lelaki tua berpakaian hijau itu. Namun, sejumlah besar rantai besi hitam bersiul dan melambai untuk menghalangi pedang jiwa, dan pedang jiwa menebas rantai besi hitam tersebut, memercikkan serangkaian percikan api. Selama pertempuran, Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan energi mentalnya untuk menyerang jiwa lelaki tua berpakaian hijau. Wah, aku tidak menyangka kau telah mengembangkan energi mental. Lumayan, sangat bagus. Bahkan di eraku, bakatmu pasti akan dianggap yang terbaik di antara generasi muda. Orang tua berpakaian hijau itu mendapati dirinya diserang oleh energi mental dan senjata mental. Dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berkata dengan kagum. Sayang sekali kau ditakdirkan mati muda setelah bertemu denganku. Orang tua berpakaian hijau itu mendesah lagi. Bersambung.